Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Ya, saya masih membahas mengenai Consolidated Financial Statement and Debt Acquisition. Masih kelanjutan dari pertemuan kedua ya ini. Nah, kita akan langsung membahas kasus yang kedua, yaitu di mana implied value lebih besar daripada book value. Dengan kondisi partial ownership-nya itu kurang dari 100%. Di sini ada asumsi pada tanggal 1 Januari 2013, P Company mengakuisisi 4.000 lembar saham untuk 80% kepemilikan dari outstanding common stock-nya S Company dengan nilai 74.000 dibayar cash. Kemudian P Company punya 26.000 uang cash dan investasi di S Company sebesar 74.000. Nah, purchase price-nya berarti kan 74.000 untuk membeli atau 80% dari saham S Company. Maka kita harus mencari berapa total implied value-nya. Total implied value-nya bisa kita cari dari harga dibagi dengan persentase yang dibeli. Jadi harganya 74.000 dibagi dengan 80% presentasi yang kita beli. Nah, maka untuk keseluruhan harganya 92.500. Jadi nilai total implied value-nya adalah 92.500. Ya. Karena kita mengakuisisinya 80%, maka ada sisa 20%. 20% itu disebut dengan non-controlling interest. Kita cari juga berapa sih bagian dari pemilik saham non-pengendali. Maka total implied value-nya dikali sama persentase non-controlling. Jadi 92.500 dikali 20%. Hasilnya 18.500. Gitu. Nah, total implied value-nya adalah 92.500. Nah, sedangkan nilai bukunya ada 80.000. Nilai bukunya tahu 80.000 dari mana, teman-teman? Sebelumnya di pertemuan kedua, saya sudah cantumkan ya neraca masing-masing dari perusahaan. Nah, di sini equity-nya si S Company, nilai bukunya 80.000. Jadi, ada kelebihan antara nilai buku di antara nilai buku dan nilai implied. Jadi, ada difference implied value between book value. Kelebihannya berapa? 12.500. Jadi, computation and allocation difference between implied value and book value schedule-nya bisa kita lihat di sini. Jadi, computation and allocation difference between implied and book value schedule. Seperti biasa, ada kolom parent share, non-controlling share, total value. Total value-nya adalah 92.500, purchase price and implied value dari masing-masing pengendali itu kita masukkan sesuai dengan persentase kepemilikannya. Kemudian dikurangi oleh book value dari ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Ya, kita bisa lihat di balance sheet-nya S Company ada di pertemuan kedua. Kita lihat ya teman-teman, untuk common stock-nya ada 50.000. Other contribute capital-nya ada 10.000 dan retain earnings-nya ada 20.000. Maka nilai ini dikonversikan atau dikalikan dengan 80% dengan total kepemilikan sahamnya. Jadi di sini 50.000 dikali dengan 80%. Dibagi ya, dikonversi sesuai dengan kepemilikan saham. Maka untuk parents, total book value-nya jadi 64.000, untuk non-controlling share-nya ada 16.000. Jadi di sini total book value-nya 80.000. Maka di sini muncullah difference between implied and book value. Masing-masing untuk parents 10.000 difference-nya karena 74 dikurangi 64. Kemudian untuk non-controlling share-nya 18,5 dikurangi 16, 2.500 dan total untuk difference-nya ada 12.500. Ini ya. Dan pada kasus ini, karena ada perbedaan antara ada difference between implied and book value, maka kita harus
mengalokasikan atau memasukkannya juga difference-nya ke dalam CAD-nya ini teman-teman. Jadi karena ada kelebihan, jadi kita akan mengalokasikannya juga ke dalam CAD ini. Jadi difference-nya ini kita akan alokasikan juga supaya nanti balance-nya jadi 0 gitu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita akan mengasumsikan difference attribute-nya itu ke tanah. Karena biasanya tanah itu harganya akan lebih tinggi daripada harga sekarangnya akan lebih tinggi daripada nilai bukunya. Kita akan melengkapi CAD schedule-nya itu dengan tanah, ya. Karena ini kelebihan. Apa sih? Apa sih nilai yang aset yang harganya itu akan naik, jadi lebih tinggi daripada book value-nya. Karena di sini kan implied value lebih besar daripada book value. Maka kita akan mengalokasikan aset kelebihannya itu ke dalam aset yang mana aset itu ketika kita nilai sekarang nilainya akan lebih tinggi daripada book value-nya. Nah, dalam contoh ini kita akan masukkan ke dalam atau kita akan adjust-nya ke dalam tanah gitu. Jadi di sini tanahnya 10.000 untuk parents, 2.500 untuk non-controlling, dan totalnya 12.500. Jadi balance-nya 0 ya. Gitu. Nah, jadi difference between implied value and book value-nya itu kita harus menspesifikasikannya itu ke dalam satu akun spesifik gitu teman-teman. Satu akun spesifik yang akan nanti terlihat atau berada pada jurnal eliminasinya si perusahaan parents gitu. Nah, untuk distribusinya dari difference between implied value and book value-nya itu sendiri, itu kita tergantung dari harga pasarnya, underlying asset atau liabilities-nya. Harga pasarnya itu tergantung dari harga pasar underlying asset and liabilities-nya ya. Kalau misalnya difference-nya itu lebih besar daripada nilai yang dibutuhkan untuk adjust net asset, maka kita akan menemukan goodwill gitu teman-teman. Jadi misalnya gini, nanti kan aset itu kan kita akan teliti lagi mana yang asetnya nilainya berubah menjadi lebih tinggi daripada nilai book value-nya. Ini kalau kondisinya implied value lebih besar daripada book value ya. Gitu, kita lihat dulu asetnya, kemudian setelah kita lihat, kita masukkan semua, masih ada kelebihannya, itu nanti masuk kepada goodwill, gitu teman-teman. Nah, dari contoh di atas, difference-nya itu kan 12.500, tapi sudah didistribusikan atau diatribusikan kepada land. Nah, kita akan melakukan elimination entry, di mana elimination entry-nya tahap pertama itu akan muncul investment account. Nah, jadi nanti ini kan ada eliminasi investment account terhadap equity account dari subsidiaries. Gitu. Nanti di situ muncul di dalam akun eliminasi, maksudnya di dalam jurnal eliminasinya parents, nanti akan muncul akun difference between implied and book value, tapi ini adalah akun sementara. Terhadap apa? Terhadap land tadi ya. Jadi difference between implied value-nya nanti akan dipasangkan terhadap land. Kita langsung saja bisa lihat seperti ini ya, teman-teman. Untuk jurnal yang pertama, common stock as company 50.000, kemudian other contribute capital 10.000, retained earning itu 20.000, kemudian difference between implied value and book value-nya 12.500, kemudian investasi in as company adalah 74.000, di sini kita tuliskan. Nah, ini kan waktu
kemarin itu belum ada ya non-controlling interest in equity karena itu belum ada kelebihannya. Karena kemarin itu masih sama antara book value dengan implied value-nya sama. Nah, sekarang kan book value sama implied value-nya berbeda. Sehingga di sini ada muncul akun difference between implied and book value-nya seperti itu. Karena kepemilikannya itu tidak 100%, maka di sini muncul lagi non-controlling interest in equity. Andai kata, oke, ini berbeda, tetapi nilai implied value sama book value-nya berbeda, tapi akuisisinya tetap 100%, maksudnya pembelian sahamnya 100%, maka dia tidak akan muncul non-controlling interest. Walaupun di sini muncul difference between book value sama implied value. Ya, karena ini akuisisinya less than 100%, jadi dia muncul non-controlling interest-nya di posisi kredit. Gitu, teman-teman. Kemudian jurnal yang kedua tadi, ya, tadi kan land ya, teman-teman, tadi di sini saya sudah katakan land akan difference between implied and book value akan berpasangan dengan land. Di mana land-nya itu berada di debit dan difference between implied value and book value-nya berada di kredit. Sebenarnya teman-teman ini adalah akun sementara, jadi temporary account yang mana ini difference-nya bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Jadi tergantikan oleh land, seperti itu. Tapi kita harus mengalokasikan ini untuk kita tahu kan akuntansi itu kan seni pencatatan ya, dia memberikan informasi yang jelas dari mana datangnya ini. Nilai seperti ini kelebihannya. Jadi prosesnya itu terekam jelas. Tuh di dalam sesuatu siklus akuntansi. Nah, ini adalah consolidated balance sheet work paper-nya. Gitu ya, teman-teman, kita masukkan seperti biasa untuk membuatnya ya consolidated balance sheet P company and subsidiaries ya tanggal 1 Januari 2013. Di sini adalah akun-akun yang ada di neraca, baik neraca dari P company maupun neraca dari S company. Kita sandingkan ini adalah neraca masing-masing perusahaan sebelum adanya konsolidasi gitu. Jadi ini neraca sebelum adanya akuisisi. Gitu. Di sini kemudian di sini kita tambahkan kolom eliminasi. Apa saja yang dieliminasi tadi? Yang pertama, kita ada di sini kan jurnal. Kita masukkan dulu nih teman-teman jurnal yang pertama ini. Nah, oke. Ini angka 1 nih ya, 1 ini itu merepresentasikan dari jurnal yang pertama ini tadi. Ya. Oke, jadi kita masukkan dulu untuk 74.000 investment in S company di kredit sesuai sama jurnal yang teman-teman tadi buat ya, di kredit. Kemudian difference between implied value and book value-nya 12.500 di debit tadi di jurnal yang pertama. Kemudian untuk common stock-nya yang P company tetap 200.000. Untuk yang S company kan 50.000. Kita masukkan dulu sesuai dengan jurnal teman-teman yang sudah teman-teman buat ini tadi ya, masukkan. Begitu pula juga dengan jurnal yang kedua, land and difference between implied value and book value ini, kita masukkan dulu ke sini. Ya, sudah kita masukkan, baru kita akan menggabungkannya, akan mengkonsolidasikannya. Jadi cash 26.000 ditambah dengan 20.000 ini hasilnya 46. Kemudian other current asset 140 tambah 90 jadi 190, kemudian plant and equipment 120 ditambah dengan 40.000 jadinya 160.000. Land-nya adalah 40.000 ditambah sama 20.000 ditambah sama 12.500 jadi 72.500. Kemudian investment in S company ini kita eliminasikan jadi 0 habis. Difference between implied value ini tadi untuk jurnal yang nomor 1 tadi kita tulis di debit kan, jurnal yang kedua di kredit maka dieliminasi jadi habisnya 0. Maka total asetnya untuk konsolidasi kita tambahkan
bukan tambahnya bukan dari sini ke sini ya, bukan dari horizontal ya, tapi nambahnya kalau yang untuk total tambahnya dari atas, dari vertikal, bukan horizontal. Bukan 400 tambah 130, bukan ya. Tapi ini 46 tambah 190 tambah 160 ditambah 72.500. Hasilnya 468.500 ya. Kemudian liabilities di sini ada total aset sudah, kemudian liabilities and equities. Nah, liabilitiesnya 60.000 ini parents ditambah dengan company 50.000, hasilnya 110. Untuk common stock atau untuk ekuitasnya terdiri dari common stock, other contribute capital, dan return earning. Ya, common stock yang untuk P company dia akan tetap 200.000, tapi untuk S company kita eliminasi, ya kan, jadi 0. Kemarin kan saya sudah bilang kalau misalnya kita mengakuisisi bukan berarti bahwa sahamnya mereka itu jadi milik kita atau sahamnya mereka itu digabungkan menjadi saham ke kita, tapi bukan saham yang digabungkan. Hanya saja kita punya kepemilikan saham di sana, hak kepemilikan suara di sana gitu ya. Bukan berarti kalau kita mengakuisisi misalnya saham kita 200 terus ditambah sama sahamnya punya subsidiaries jadi 250, bukan seperti itu ya. Sahamnya subsidiaries tetap sahamnya subsidiaries, hanya hak kepemilikannya kita punya hak kepemilikan di sana. Karena saya ingatkan lagi untuk konsolidasi ini bisa terpisah. Jadi mereka merupakan badan hukum yang terpisah gitu, teman-teman. Terus other contribute capital ini juga kita eliminasi. Untuk yang P company 40.000 kita tulis tetap 40.000. Untuk yang S company-nya kita eliminasi. Habis ya. Kemudian return earning sama, untuk P company kita tulis, untuk S company kita eliminasi jadi habis. Nah, di sini karena ini akuisisinya itu kurang dari 100%, ada haknya non-controlling interest di sini. Ya, nanti kita tambahkan di sini non-controlling interest. Nah, untuk kita tahu berapa maksudnya kan di sini kan 468. Nah, sebenarnya asetnya di sini, total aset konsolidasinya di sini kan tidak sepenuhnya ekuitasnya itu punya si pengendali ya, punya parents. Jadi di sini kita tambahkan 18.500. Ini untuk memberikan informasi bahwa ada 18.500 yang bukan punya kita, tapi punyanya non-controlling interest. Gitu, teman-teman. Oke. Ini kebalik-balik ini. Nah, kemudian ini kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu implied value of subsidiary in less than book value. Jadi, implied value-nya itu kurang dari book value. Untuk kepemilikan, di mana kondisi kepemilikannya adalah kurang dari 100%. Tuh. Di sini kita asumsikan, teman-teman, bahwa tanggal 1 Januari P Company itu mengakuisisi 4.000 lembar saham dari S Company, sama ya, ini kepemilikannya 80%, dengan harganya itu 60.000. Terus P Company punya kas itu 40.000, terus dia punya investasi 60.000 gitu di S Company. Nah, implied value of the subsidiaries-nya adalah total implied value-nya ya, 60.000 ini dibagi dengan 80%. Jadi sama seperti yang tadi ya, case kedua. Jadi harga belinya itu dibagi dengan presentase dari kepemilikan kita. Jadi 60.000 dibagi 80%, hasilnya 75.000. Nah, terus non-controlling interest-nya 75.000 dikali 20%. Tadi kan kita cuma punya 80, jadi 20%-nya punya non-controlling interest. Oke, sama ya, hasilnya 15. Kemudian book value-nya tadi seperti kasus kedua, book value-nya masih sama karena masih perusahaan yang sama, jadi book value-nya 80. Nah, ini ada kelebihan kan, implied value-nya itu kan 75.000.
tapi book value-nya 80.000. Jadi implied value-nya lebih kecil daripada book value. Berarti ini ada kelebihan 5.000 tapi kelebihannya itu lebih kecil. Jadi implied value-nya itu lebih kecil daripada book value. Nah, kita akan mengasumsikan difference between implied value sama book value-nya itu kita atribusikan ke plan and equipment ya. Karena di dalam kasus ini kita ada overvaluation atau kelebihan penilaian. Kita menilai sekian, tapi ternyata harga pasarnya atau implied value-nya, harga kininya itu ternyata kurang dari book value yang kita catat. Kurangnya berapa? Ini kurangnya 5.000. Jadi kita akan memasukkan dan mengalokasikan difference-nya itu ke dalam CAD schedule-nya itu kan seperti ini teman-teman. Tapi sebelumnya kita buat jurnalnya dulu ya, kan sama aja, jadi gini. Nanti ini schedule-nya saya taruh di belakang, ini saya lihat dulu entry-nya, jadi kita akan buat dulu jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi yang pertama itu common stock, other contribute capital, sama return earning, kita taruh di debit. Ini semua adalah ekuitasnya punyanya S company, ya kan? Tuh, ekuitasnya punyanya S company. Kemudian dikreditkan difference between implied and book value. Kita taruh di kredit ada 5.000, kemudian investment in S company-nya 60.000, dan non-controlling interest in equity-nya 15.000. Nah, kalau yang tadi implied value lebih besar daripada book value, maka difference-nya masuk ke dalam debit. Sedangkan kalau misalnya implied value-nya sama lebih kecil daripada book value-nya, maka difference between implied value dan book value-nya masuk ke dalam kredit. Catatan bahwa ketika difference-nya itu negatif, maka jurnalnya itu di entry-nya ke dalam kredit ya. Tadi saya sudah bilang difference between implied value and book value-nya itu ada di kredit. Gitu. Nah, kemudian untuk jurnal yang untuk asetnya yang akan kita alokasikan itu tergantung pada tergantung pada underlying aset atau liabilities yang akan kita adjust untuk merefleksikan downwardnya adjustmentnya itu di net asset gitu ya kan. Dalam kasus ini kita misalkan itu kita masukkan ke plan and equipment, jadi akan masuk jurnal eliminasinya itu adalah ini difference between implied and book value pada plan and equipment sebesar 5.000. Kalau misalnya yang tadi implied value-nya lebih besar daripada book value, maka kan tadi asetnya di atas ya, asetnya di debit dan difference-nya di kredit. Kalau misalnya implied value-nya lebih kecil daripada book value, maka asetnya yang akan dikreditkan. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi ya jurnal dari teman-teman, memasukkan jurnalnya ke dalam consolidated balance sheet work paper-nya untuk konsolidasi, neraca konsolidasi. Sama ya, ini kan tadi kita sudah buat jurnal eliminasi. Nah, itu masukin teman-teman ke dalam kolom elimination ini. Sudah dimasukkan, prosesnya tetap sama seperti ketika kita mengkonsolidasi sebelumnya. Jadi ini kas-nya ditambahkan 60.000, kemudian ada current asset ditambahkan juga 190, kemudian ini ada plan and equipment. Plan and equipment-nya ini karena kita overvaluation atau yang namanya kita lebih menilainya tuh menilainya secara kelebihan. Ini kan harusnya 120 ditambah dengan 40 kan hasilnya kan 160. Tapi ini overvaluation ya. Jadi kita kan kreditin 5.000 tadi, ini 155 jadinya dikurangi 5.000.
Kemudian land-nya tetap sama, 40 tambah 20. Investment in S company-nya sama, kita eliminasi jadi 0. Difference between implied value and book value-nya, tadi karena itu adalah akun sementara ya, akun sementara, sehingga dia akan menghasilkan eliminasi silang, maksudnya ya cross silang, jadi ini hilang ya teman-teman, sama ya, sama seperti ini ya. Difference between implied value-nya di kredit kan, sedangkan ini yang di debit, jadi kan kalau dicoret-coret jadi hilang. Itu, jadi hilang ini teman-teman ya. Kemudian untuk liabilities-nya tetap sama, ditambahkan. Terus untuk ekuitasnya sama. Untuk ekuitas yang P company langsung kita taruh di konsolidasi. Nah, untuk ekuitasnya S company kita eliminasi jadi habis. Sisanya tinggal akun non-controlling interest. Kita harus tampilkan non-controlling interest-nya di sini. Supaya kita tahu ini ada 15.000 ekuitas yang bukan merupakan haknya kita. Itu ya teman-teman. Dan kita bicara berkaitan dengan subsidiaries treasury stock holdings. Anak perusahaan dapat memegang sebagian sahamnya sendiri sebagai saham treasury pada saat perusahaan induk memperoleh kepentingannya. Saham treasury adalah akun kontra ekuitas yang memiliki saldo debit pada pembukuan anak perusahaan. Perhitungan presentase bunga yang diperoleh serta total ekuitas yang diperoleh didasarkan pada saham yang beredar, dan oleh karena itu tidak termasuk saham treasury. Nah, ini contohnya. Kita asumsikan P Company itu mengakuisisi 18.000 lembar saham S Company pada tanggal 1 Januari 2013. Dibayarnya harganya 320.000. Ketika S Company Stakeholders Equity Section appears as follow, jadi di sini ada keterangan berkaitan dengan S Company Stakeholders Equity-nya. Jadi common stock-nya adalah 10.000. Common stock-nya adalah $10 per par, nilai parinya itu $10 per lembar saham. Lembar sahamnya ada 25.000, jadi $10 dikali 25.000 hasilnya 250. Terus ada keterangan other contribute capital-nya 50.000. Kemudian return earning-nya ada 125, maka totalnya adalah total ekuitasnya adalah 425.000. Dikurangi dengan treasury stock-nya ada 1.000 lembar, harganya berarti 10 kali 1.000. Lembar saham ini 20.000. Treasury stock-nya itu cost-nya 100.000 lembar, 1.000 lembar, sorry teman-teman. Treasury stock-nya ada 1.000 lembar, itu ada 20.000. Kemudian total equity-nya berarti 425 dikurangi sama 20.000. Tadi kita kan di sini anak perusahaan dapat memegang sebagian sahamnya sendiri sebagai saham treasury pada saat perusahaan induk memperoleh kepentingannya. Kemudian saham treasury adalah akun kontra ekuitas yang memiliki saldo debit pada pembukuan anak perusahaan. Perhitungan presentasi bunga yang diperoleh serta total ekuitas yang diperoleh didasarkan pada saham yang beredar. Oleh karena itu tidak termasuk saham treasury. Jadi teman-teman di sini kita harus kurangin sahamnya karena dia tidak termasuk tadi di sini dia tidak termasuk memiliki saldo debit pada pembukuan anak perusahaan. Jadi kontranya ekuitas ya kita kurangi sehingga stockholders equity adalah 405. Ya, P company's interest in S company itu berarti ada 75% dari mana? Dari 18.000 lembar saham. Tadi kita beli 18.000 lembar saham dibagi dengan 24 lembar saham. Kenapa 24? Karena ini kan tadi 25. Tapi dikurangi sama 1.000 lembar saham. Jadi di sini
A company's interest in S company 75% karena 18.000 lembar saham yang kita beli, parents ini kan beli 18.000 lembar saham, dibagi sama 24.000 lembar saham. Jadi 75%, kita punya 75%. Dan total implied value-nya dari S company adalah 320.000, kan kita belinya 320.000, dibagi dengan 75%. Atau hasilnya jadinya 426. Gini teman-teman, kan tadi kan kita beli payment-nya adalah 320.000. Ini adalah nilai implied value kan. Kita bayarnya 320.000 untuk 18.000 lembar saham. Maka total implied value-nya adalah harga yang kita beli dibagi dengan persentase yang kita miliki, yang kita dapatkan. Jadi 426.667. Kemudian, karena kita hanya mengakuisisi 75%, ada bagian dari non-controlling interest sebesar 25%. Maka dari sini 426.667 dikali dengan 25%. Sehingga hasilnya 106.667. Nah, di sini karena di sini ada stockholders equity-nya 405 ya teman-teman, ini 405 ini kan berarti nilai book value. Nah, maka difference between implied and book value-nya adalah 21. Jadi 426.667 dikurangi 405.000, hasilnya 21.667. Gitu. Karena treasury stock itu merepresentasikan kontranya stakeholders equity, itu harus dieliminasi di kredit. Jadi ketika akun investasi itu dan akunnya dari ekuitas subsidiaries itu akan dieliminasi di work paper gitu. Jadi nanti eliminasinya seperti ini teman-teman. Kan ini ya, common stock, terus other contribute capital, return earning as company. Ini kan debit. Difference implied and book value-nya tadi karena nilainya ini ya tadi ya, karena nilai ini kan lebih besar. Ternyata nilai implied value-nya ini hasilnya lebih besar daripada nilai book value-nya. Ya, makanya eliminasinya difference between implied value and book value-nya di debit. Kemudian investment in S company di kredit, non-controlling interest, dan treasury stock 20.000. Gitu. Nah, kita ke other intercompany balance sheet elimination. Nah, kita kan sudah membahas berkaitan dengan eliminasi dari subsidiaries equity terhadap akun investasi yang terkait ya. Kita sudah membahas itu. Nah, terus kita juga sudah membahas rekognisi konsolidasi, akun konsolidasi yang dimiliki oleh non-controlling interest di dalam ekuitas. Nah, balance sheet elimination itu balance sheet elimination of variety of intercompany receivable and payables itu selalu akan dibutuhkan. Jadi teman-teman nanti kan ada akun-akun receivable sama payable. Nah, di dalam balance sheet-nya itu akan selalu dihapus. Jadi other intercompany balance sheet akan dihapus. Masing-masing itu akan dihapus akun receivable sama payable-nya gitu. Nah, intercompany accounts receivable seperti receivable, notes receivable, kemudian interest receivable. Itu contohnya itu harus dieliminasi terhadap reciprocal account payable, notes payable, and interest payable. Jadi ini seperti di pertemuan pertama kita, teman-teman. Di pertemuan pertama kita telah membahas akun-akun apa yang akan dikontra. Gitu. Jadi di sini intercompany account itu contohnya receivable, not receivable, interest receivable.
itu tuh harus dieliminasi terhadap reciprocal account-nya seperti payable, notes payable, interest payable, seperti itu ya teman-teman. Gitu. Kemudian uang muka itu juga nanti akan dieliminasi gitu. Jadi tidak hanya receivable sama payable aja. Jadi cash advances among affiliated companies constitute receivable and payable and must be eliminated. Jadi semua akan dieliminasi. Gitu teman-teman. Nah, ini jadi full amount of all intercompany receivable and payables itu akan dieliminasi tanpa tergantung dari persentase kontrol kepemilikannya dari parent company itu, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, untuk mengeliminasi 25.000 kas uang muka itu yang dibuat oleh P company, yang diterima oleh S company sebagai berikut. Advance from P company pada advance to S company. Jadi, ini dari P company-nya, karena dikasih oleh P company, ini kepada S company, karena diterima oleh S company. Gitu. Sama halnya dengan ketika kita mengeliminasi 100.000 intercompany account receivable atau payable, jadi masukannya seperti ini, account payable kepada S, ya, account payable to S, diadjustkan ke account receivable from P. Jadi account payable kepada S, jadi account receivable kepada P, dari P. Gitu. Hutangnya untuk S, piutangnya dari P. Itu ya, teman-teman. Itu jurnalnya. Kemudian, a comprehensive illustration more than one subsidiaries company. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak ada masalah ketika parents itu punya direct company atau dia parents itu punya controlling company, maksudnya punya controlling interest di beberapa perusahaan, berarti lebih dari kita punya parents itu punya lebih dari satu company gitu. Itu nggak masalah. Nah, balance sheet-nya itu tetap akan kita buat seperti eliminasi work paper, seperti eliminasi work paper yang udah pernah kita buat. Jadi work paper untuk mengeliminasi atau work paper konsolidasi sama adjustment-nya juga yang kita siapkan yang semua adjustment yang kita siapkan yang bersangkutan sama akun-akun dari intercompany, akun-akun dari intercompany termasuk dari subsidiaries company yang dieliminasi gitu. Terus kita sama prosesnya tetap sama seperti ketika kita punya satu company atau kita punya satu subsidiaries gitu. Jadi sama aja. Contohnya nih, misalnya tanggal 1 Januari 2013 itu P company mengakuisisi 90% saham dan 80% sahamnya outstanding common stock S company dan T company. S company itu harganya 250.200 untuk 90%, dan untuk sahamnya T company yang 80% itu dia ada harganya 115 gitu. Jadi sama aja. Maka ya teman-teman, akuisisinya sama. Ya, ini adalah ini adalah balance sheet-nya, teman-teman. Balance sheet-nya dari masing-masing company ya. Kita lihat nih. Ini ada keterangan aset, terus keterangan liabilities dan equity-nya. Masing-masing company ada P company, S company, sama T company. Jadi P company itu punya saham 90% di S dan 80% di T. Di sini ada other information. Pada hari akuisisi P company itu dia
mengirimkan uang muka sebesar 20.000 kepada T company, tapi dia itu masih dalam transit, jadi dia belum diterima uangnya, jadi belum dicatat uang mukanya itu. Kemudian pada tanggal akuisisi, P company itu meminjam uang kepada S company untuk pembelian. Jadi untuk membuka akun pembelian. Sedangkan S company dia meminjam kepada T company untuk pembelian juga. Gitu. Jadi P company pinjam ke S company 6.000, S company pinjam ke T company 5.000. Gitu ya teman-teman. Terus yang informasi yang ketiga adalah difference between implied and book values equity-nya itu related to undervaluation of subsidiaries plant and equipment. Jadi itu ini undervaluation. Jadi kita tuh mencatatnya tuh kurang dari yang sebenarnya, undervaluation. Gitu, teman-teman. Ya maksudnya nilai bukunya kurang dari yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi di sini ada computation and allocation difference between implied value and book value-nya sama gitu. Jadi sama aja. Di sini sama ya, masih sama parent share-nya, non-controlling share-nya kita masih sama seperti yang sebelumnya. Purchase price-nya berapa? Purchase price and implied value-nya tadi kan totalnya adalah 278. Ini ya, teman-teman. Ini kan untuk S company. Jadi masing-masing perusahaan nanti akan dibuat sendiri-sendiri. Gitu. Ini untuk S company ini ya, kita kan mengakuisisinya tadi 250.200 untuk 90%. Nah, sama teman-teman, nanti 250.000 ini dibagi 90%, hasilnya berapa? Nah, setelah ketemu hasilnya, baru kan itu namanya total value, total implied value. Nah, total implied value-nya itu nanti dikali sama bagiannya NCI, non-controlling interest gitu. Makanya di sini teman-teman, di sini kita bisa ketemu 278 ya. Ini karena 250.000 itu dibagi sama 90% kepemilikannya S. Sama ya, caranya itu benar-benar sama persis ya teman-teman, sama persis. Kemudian untuk lihat ekuitasnya itu apa saja punyanya S company, bisa dilihat dari sini teman-teman. Ini kan tadi ada neracanya. Ekuitasnya apa aja sih yang dia punya notes payable. Notes payable sama notes payable ini adalah liabilities ya. Account payable juga. Berarti common stock sama return earning saja. Berarti 200 ditambah 70, berarti 270. Ekuitasnya hanya common stock sama return earning. Oke. Di sini, maka tulis di sini nih 200 sama 70 kita masukkan. Nah, terus dikonversi sesuai dengan kepemilikan. Tadi ya, hak kepemilikan ini di parent 90, yang ini berarti 10%. Terus balance-nya, nah upward, ini kan ada, karena implied value lebih besar daripada book value, kita bisa lihat teman-teman ya, di sini kan 278 sama 270 ya. Ini kan total implied value-nya. Ini adalah total book value-nya. Berarti kelebihannya ada 8.000. Kelebihan 8.000 ini kita konversi lagi ke masing-masing presentasi. Gitu. Jadi ke masing-masing presentase ya. Jadi adjust-nya karena ini undervaluation ya, berarti apa saja sih aset-aset yang biasanya itu undervaluation? Ternyata plan, adjustment plan aset ya, ke plan atau ke pabrik ya, 8.000. Itu teman-teman. Nah, kita juga tidak lupa akan membuat untuk T company-nya juga. Gitu. Jadi nggak masalah mau kita punya 1 company, 2 company, 3 company, 3 subsidiaries gitu, 2, 3 subsidiaries, kita akan buat hal yang sama seperti kita membuat 1 subsidiaries itu tadi. Sama ya, tadi kan ini 115, kepemilikannya adalah 80%, maka 115 dibagi dengan 80%, hasil total value-nya adalah 143.750. Oke.
Lalu kita konversi. Non-controlling interest-nya sudah tahu ya, berarti kan 20% dikali sama 143. Untuk equity-nya, less equity-nya, kita bisa lihat kan di balance sheet-nya, di balance sheet dari perusahaan T, kita lihat ini sini ekuitasnya adalah common stock sama return earning, totalnya 140.000, maka total implied value-nya akan lebih besar daripada book value-nya. Ini ada selisih. Itu berarti kan ada tadi sesuai dengan keterangan dia kan under value keterangannya di sini ya teman-teman. Tadi kita sebenarnya udah dikasih clue ya sama soalnya. Jadi difference between implied and book values-nya equity itu undervaluation. Undervaluation-nya itu masukin ke plan dan equity. Jadi undervaluation. Jadi di sini kita kekurangan kurang menilai. Jadi book value-nya lebih rendah daripada implied value-nya. Kita adjust nih teman-teman, 3.000 ini, 3.750 ini kita konversikan ya, kita distribusikan ke masing-masing sesuai dengan persentase kepemilikannya, kemudian di-adjust-nya ke plan aset karena ini adalah undervaluation. Jadi undervaluation itu kita akan mencari aset-aset yang ketika kita beli di awal, nanti sekarang itu nilainya akan bertambah sehingga kita memiliki kurang penilaian atau undervaluation gitu. Ya teman-teman. Nah, ini adalah jurnalnya teman-teman, jurnal eliminasi. Ini saya buatkan jurnal eliminasinya untuk kasus yang dua subsidiaries ya teman-teman, dua subsidiaries. Kita lihat dulu nih. Kan tadi uang mukanya untuk mengadjust uang muka, ada cash sama advance from pay company. Karena kan tadi uang muka kan pay company dapat uang muka 20.000. Oke, tapi belum sampai. Jadi di adjust cash advance from pay company. Kemudian untuk mengeliminasi intercompany advance, untuk mengeliminasi uang muka eliminasinya berarti advances from pay company pada advances to T company. Oke. Kemudian untuk eliminasi dari investmentnya ES company, seperti biasa ya teman-teman, common stock, return earning, ekuitasnya ada di debit, kemudian karena ini implied value lebih besar daripada book value, maka difference between implied value and book value-nya ada di debit. Sisanya yang dikredit adalah investment dan keterangan dari NCI-nya tadi. Oke. Ya, nilainya. Kemudian untuk mengeliminasi dari investment yang di T company, sama jurnalnya sama, hanya berbeda angka karena baik T company maupun S company itu ternyata setelah dihitung kasusnya adalah implied value lebih besar daripada book value gitu. Kemudian untuk alokasi implied over book value-nya tadi kita masukin yang kelebihannya di S company itu 8.000, kita masukin ke plan, berarti plannya itu di debit, jadi plan and equipment itu pada difference between ya. Kemudian untuk alokasinya dari kelebihannya si T itu tadi juga di plan, sehingga plan pada difference. Oke ya teman-teman. Nah ini adalah work paper balance sheet-nya. Tadi jurnal yang tadi sudah dibuat tadi kita masukkan teman-teman ke sini ya. Kita masukin ke sini ke kolom elimination. Oke, setelah kita masukkan ke kolom elimination, maka kita akan melakukan konsolidasi. Nih, kas-nya kita tambahkan 81 ditambah 36 ditambah dengan 4 ditambah sama 20, hasilnya 141. Sama dengan ini juga nih. Account receivable-nya adalah 68 ditambah 59 ditambah 10 ya. Sama dengan 137 dikurangi dengan 11. Gitu teman-teman. Ya.
Nah, ini lihat di sini kan jurnalnya ada 11 ya, account payable sama account receivable. Kenapa ini 11, teman-teman? Tadi kan di sini kita ada keterangan ya, teman-teman, bahwa S company, P company itu punya utang ke S company sebesar 6.000. Kemudian S company punya utang ke T company itu 5.000. Berarti kan 6.000 tambah 5.000 berarti 11.000 gitu. Jadi utangnya utang berutangnya itu ditambahkan. Jadi nanti masuk ke sini ya, teman-teman, dieliminasi jadi account payable pada account receivable. Tuh. Makanya di sini dikurangkan. Nama apa? Ditambah 59, ditambah 10, dikurang 11. Itu 126. Oke. Kemudian inventorisnya sama, langsung ditambahkan masuk. Kemudian advance to T company-nya kita eliminasi. Ya, sudah nggak ada, habis. Investment pun habis. Baik ke T company maupun S company. Plant and equipment-nya, ya teman-teman, plant and equipment-nya 200 ditambah sama 241 ditambah 130 sama dengan 570, 570 ditambah 8 ditambah 3,750, hasilnya 582 750. Ini ya, ditambahkan. Kemudian untuk land-nya sama, ditambahkan juga karena nggak ada apapun, sama. Kemudian difference between implied value and book value-nya dieliminasi, total dua-duanya jadi 0. Oke, sekarang total asetnya jadi penjumlahannya dari atas ke bawah ya, teman-teman, dari sini ya. Dari sini. 141, 126, 155, 582, kemudian 40. Jadi 1.045.550. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ada liabilities-nya, ada account payable. Account payable-nya teman-teman 85 ditambah 40 ditambah 25, hasilnya 150 dikurangi 11 sama dengan 139. Ya, accounts payable-nya langsung masukkan 100, kemudian ada ekuitas. Ekuitasnya terdiri dari common stock dan retained earning. Ekuitasnya untuk P company sendiri langsung masukkan ke P company, tapi untuk yang subsidiaries, untuk S company dan T company, baik common stock maupun retained earning, semua ekuitasnya kita eliminasikan, teman-teman, sehingga nilainya 0, ya. Sudah habis ya, teman-teman. Kemudian advance from P company juga ini tadi sudah dieliminasi, sudah habis. Oke. Nah, bagian dari non-controlling interest. Non-controlling interest-nya untuk yang S company ada 27.800, untuk P company ada 28.750. Berarti kita tambahkan coba 27.800 ditambah sama 28.750, hasilnya 56.550. Nah, kita akan taruh di sini, teman-teman, untuk memperlihatkan bahwa ada 56.550 ini yang bukan merupakan hak kita. Ini adalah haknya non-controlling interest. Itu. Ya, teman-teman, sekian presentasi saya, pembelajaran untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan keempat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya.